Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sohib muslim dimanapun kalian berada, tahukah kamu tentang pentingnya mengejar ilmu dalam Islam? Kali ini kita akan membahasnya. Tapi demi kelanjutan channel ini, tolong subscribe dan tekan lonceng notifikasinya biar kalian tidak tertinggal video-video baru kami selanjutnya. Sohib muslim, mari kita menambah pengetahuan kita hari demi hari agar hidup kita lebih bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Banyak cara untuk mendapatkan ilmu di era milenial ini. Seperti yang kita ketahui bersama, banyaknya konten-konten Islami yang baik dari para kiai dan ustadz. Nabi Muhammad SAW telah bersabda supaya umat mengikuti sanad dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kemudian orang-orang setelahnya, kemudian orang-orang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menguraikan Al-Quran dengan akal pikirannya sendiri tanpa guru dan merasa benar, maka sesungguhnya dia telah berbuat kesalahan. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, di dalam agama itu tidak ada pemahaman berdasarkan akal pikiran. Sesungguhnya agama itu dari Tuhan, perintahnya dan larangannya. Hadis riwayat At-Tabarani. Ibnul Mubarak berkata, sanad merupakan bagian dari agama. Kalaulah bukan karena sanad, maka pasti akan bisa berkata siapa saja yang mau dengan apa saja yang diinginkannya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah kitab sahihnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berkata mengenai Al-Quran tanpa ilmu, maka ia menyediakan tempatnya sendiri di dalam neraka. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ya sohib muslim, itulah pembahasan pentingnya sanad dalam menuntut ilmu. Kita lanjut pembahasan kita mengenai ilmu, hadis dari Rasulullah tentang pentingnya ilmu. Yang pertama, ilmu menyebabkan dimudahkannya jalan menuju surga. Hal ini ditunjukkan oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berada jalan untuk mencari ilmu padanya, Allah akan memudahkan jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, ilmu adalah warisan para nabi. Hal ini dinyatakan oleh hadis, para ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Yang ketiga, ilmu akan kekal dan akan bermanfaat bagi pemiliknya walaupun dia telah meninggal. Disebutkan dalam hadis, jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya, kecuali dari 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang berdoa diturunkan. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, Allah tidak memerintahkan nabinya meminta tambahan apapun selain ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat Toha ayat 114. Ini dalil tegas diwajibkannya menuntut ilmu. Yang kelima, orang yang dipahamkan agama adalah orang yang dikehendaki kebaikan. Dari Muawiyah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh inspirasi, maka Allah akan memahamkan dia tentang agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, yang paling takut pada Allah adalah orang yang berilmu. Hal ini bisa direnungkan dalam ayat, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, sesungguhnya yang paling takut pada Allah dengan takut yang sebenarnya adalah para ulama, orang yang berilmu. Karena semakin seseorang mengenal Allah yang Maha Agung, Maha Mampu, Maha Mengetahui, dan dia disifati dengan sifat dan nama yang sempurna dan baik, lalu ia mengenal Allah lebih sempurna, maka ia akan lebih memiliki sifat takut dan terus bertambah sifat takutnya. Tafsir Al-Quran Al-Azim.
Dari beberapa hadis yang kita sebutkan, kita bisa petik pelajaran mengenai pentingnya berguru dan ilmu. Ayo Sohib Muslim, kita menambah keilmuan dan menambah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu ya Sohib Muslim, kurang lebihnya tolong dimaafkan karena tidak ada manusia yang sempurna. Jangan lupa berikan komentarmu dan saran. Jika Sohib Muslim ingin mengetahui tentang suatu hal dalam Islam, yuk kirim pertanyaan Sohib Muslim ke email kita efm.creators@gmail.com atau efm.creators@yahoo.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.